Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Septiana Masyita dengan NIM 12620420143 dari kelas Tadris Matematika 4C. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi implisit dalam aplikasi Maple. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas beberapa bentuk-bentuk fungsi yang dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Misalnya, dalam bentuk fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 plus 2y kuadrat sama dengan 4xy. Fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi yang berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit apabila digambar maka akan diperoleh grafik yang berbentuk lingkaran. Misalnya, pada grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, setengah lingkaran atas itu berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat, dan setengah lingkaran yang bawah itu berasal dari y sama dengan negatif akar 16 min x kuadrat. Selanjutnya kita langsung ke pengaplikasian grafik fungsi implisit pada Maple. Sebenarnya grafik fungsi implisit itu dapat dibuat dalam Maple dengan perintah plot, akan tetapi harus diuraikan dan dikatakan dalam fungsi eksplisit terlebih dahulu sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, untuk memudahkan hal tersebut, Maple menyediakan beberapa fungsi khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Kita coba ke contoh praktiknya. Contoh praktiknya adalah sebagai berikut. Gambarlah grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x selang min 10 sampai 10 dan y selang min 10 sampai 10. Langsung saja kita tuliskan sintaksnya pada Maple seperti ini. Sintaksnya with kita masukkan fungsinya
ini adalah gambar grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Pada gambar ini terlihat bahwa nilai x dan y itu hanya selang antara negatif 4 sampai dengan 4. Padahal kita menuliskan dalam fungsinya itu negatif 10 sampai dengan 10. Itu menggambarkan bahwa grafik fungsi x dan y itu hanya terdefinisi pada interval negatif 4 sampai 4. Selanjutnya kita coba ke contoh praktik yang kedua, yaitu gambarlah grafik fungsi 2x kuadrat plus y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25 x kuadrat min y kuadrat untuk x dan y selang antara negatif 4 sampai 4. Langsung saja kita tuliskan sintaksnya. Dari fungsi yang tadi. Pada gambar ini terlihat bahwa titik 0,0 itu tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik 0,0 itu dilewati karena persamaannya terpenuhi jika titiknya itu 0,0. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot itu kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambarkan pada mapel adalah 52. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik dalam plot, digunakan option null points, yaitu dengan menambahkan di belakangnya null points. Misalnya kita buat 1000. Maka gambarnya seperti ini. Jadi 0,0 itu dilewati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap y. Berikut ini adalah contoh penentuan apakah suatu fungsi itu termasuk fungsi genap atau bukan. Contohnya adalah sebagai berikut. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, langkah penyelesaiannya adalah kita tuliskan dalam mapel fungsinya.
f negatif x itu juga menghasilkan x kuadrat. Dari perintah ini terlihat bahwa bentuk fx itu akan sama dengan f negatif x. Selanjutnya akan kita lihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Langsung saja kita gambar grafik fungsinya menggunakan fungsi plot. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa grafik y sama dengan x kuadrat itu simetris terhadap sumbu y. Maka fungsi fx sama dengan x kuadrat itu dinyatakan sebagai fungsi genap. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Apabila suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Contohnya adalah sebagai berikut. Misal fx itu kita definisikan fx sama dengan x pangkat 3. Maka akan kita cari seperti fungsi genap. Fungsi ganjil ini juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil itu simetris dengan si titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x sebesar dari 0, maka grafik untuk x dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Misalkan langsung fungsi untuk x kurang dari 0 itu